balik lagi di Hopcast bersama dengan aku Inge. Dan hari ini spesial aku ditemani oleh Kak Rahman dan Kak Akmal dari Kibi Coffee. Kibi Coffee ini adalah tempat di mana anak-anak dari House of Hope belajar atau berlatih tentang brewing, tentang coffee. Dan program ini udah berjalan dari bulan Maret 2024. Jadi sekarang aku pengen denger nih gimana sih pengalamannya kakak-kakak ini dalam membantu program House of Hope, Hope Brew ini. Sebelumnya, seperti biasa, aku akan kasih kertas supaya kakak-kakak bisa menuliskan harapannya yang akan kita bahas nanti begitu Hopcast-nya selesai. Halo, selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya untuk datang ke Hopcast ini. Yeah. Nah, jadi semua narasumber aku akan kasih kertas dulu untuk menuliskan harapannya. Oke? Terus nanti kita bahas pas ending of the Hopcast. Oke. Sip. Oke. Simpan di sini. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, dengan Kak Rahman dan Kak Akmal. Jadi ini boleh diceritakan mungkin Kibi Coffee sendiri bagaimana bisa sampai kolaborasi dengan anak-anak dari House of Hope. Oh iya, tentu kalau Kibi Coffee itu kita kan bergelut di bidang F&B ya, terutama pada kopi. Terus juga ada program acara ini sama anak-anak itu perdana bagi kita ya. Jadi secara tidak langsung kita tuh sama-sama sambil belajar kepada anak-anak bagaimana sih cara mengajarkan kepada anak-anak IBK, terus apa sih yang ada kesulitannya atau ada kelebihannya. Itu kita banyak sekali tantangan yang ada di Kibi Coffee itu. Selanjutnya kalau dari Akmal gimana, Mak? Buat ini pengalaman gitu. Iya, kayak ini pertama kali bekerja sama dengan anak-anak dengan individu berkebutuhan khusus. Sebelumnya belum pernah ada interaksi sama sekali. Nah, itu gimana pengalaman kamu? Awal-awalnya apakah takut atau? Buat awalnya sih ngerasa kayak, wah mereka mau belajar nih gitu. Jadi saya juga antusias buat ngajarin mereka karena ngelihat dari setiap individunya tuh emang bermacam-macam karakter ya. Jadi pas begitu praktek, oh ternyata mereka bisa juga. Iya. Nah di situ makin semangat saya juga mengajarnya mereka. Oke. Mungkin challenge-nya pada saat hari pertama tuh kamu ketemu, kamu ngajarin, ada challenge-nya nggak atau ada gap tertentu yang wah ini rada susah nih, aku harus ngubah metodenya atau gimana gitu? Yang pertama harus bisa adaptasi dulu sih. Adaptasi, tahu karakter mereka gimana, terus kesukaan mereka apa. Nah itu harus banyak ngobrolnya, harus banyak diajak bersanda kayak gitu kan, buat kedekatannya. Oke, jadi in a way pada hari pertama itu kamu harus langsung adapt sama mereka, ngubah caranya gitu. Oke. Butuh waktu berapa lama untuk mereka bisa mencair ke kamu, untuk bisa menerima instruksi dari kamu? 2 kali. Mungkin pertemuan kedua ya, di situ mereka jadi berani nanya, jadi berani apa yang harus dibuat, jadi nanya dulu, ini apa aja resepnya? Jadi berani. Jadi mereka udah percaya diri. Kalau pertama pasti malu. Oke. Awal-awal itu ada berapa anak yang dilatih? Berapa ya? Sekitar berapa ya? 6 gitu. 6 ya. Berpartneran berdua. Iya. Ini berarti udah berjalan setiap dalam sebulan berapa kali nih mereka latihan? Kalau sebulan berarti kita seminggu sekali. Jadi 4 kali mungkin dalam sebulan. Oke. Dan kakak-kakak udah bisa melihat improvement mereka? Sudah. Jelas sih. Iya. Terlihat kira-kira di minggu keberapa tuh? Kalau di minggu mungkin dari minggu ketiga ada ya, Mak. Mereka mulai terbiasa. Buat kopi udah mulai lancar gitu, sama mereka juga kan udah kenal kita gitu. Jadi mereka juga ya santai sama kitanya juga gitu. Ada nggak pengalaman menarik menurut kakak-kakak yang kayaknya wah ini membuka mata aku banget gitu loh? Kalau pengalaman menarik ya bagi saya sih sebenarnya kalau misalkan barista itu kan memang jarang ya ada yang punya program kayak gini. Mungkin jarang atau belum ada, nggak tahu ya. Cuman kalau saya sih yang membuka mata saya sebenarnya waktu pas ketika saya lagi mungkin ada problema di luar sana, ketika mereka ada gitu hadir, ya saya juga ikut semangat gitu karena mereka tuh seperti bunga gitu, menabur bunga
buat kita. Jadi kitanya juga semangat dan ya seneng ngajar mereka. Oke. Ada perbedaan metode mungkin antara kalau saat kamu ngajarin anak-anak normal lainnya dengan anak-anak kayak IBK? Kalau metode tentu ada ya, Mam? Metode tentu ada. Dari cara penyampaian mungkin ya. Harus lebih diulang-ulang mungkin. Iya, lebih diulang-ulang, lebih lembut lagi gitu. Oke. Menurut kalian, kesabaran atau empati itu berperan penting atau enggak nih? Sangat-sangat berperan penting. Oke. Jadi bisa dibilang kalau nantinya mau membantu anak-anak ini memang orangnya harus punya empati dulu gitu. Oke. Bagaimana kalian melihat perannya Kibi Coffee dalam membantu inklusi? Kalau membantu inklusi tentu sangat positif ya. Kan di coffee shop Bandung mungkin belum ada kali ya yang mengajarkan anak-anak IBK ini. Terus ya sangat penting karena ini tuh seperti sebuah wadah ya. Jadi anak-anak tuh bagaimana tumbuh, berkembang, apalagi diajarin dengan cara berinteraksi dengan customer, terus cara melayaninya, hospitality-nya mereka semua dilatih dalam wadah itu tersebut, Kibi Coffee. Terus ada tambahan lagi, Mam? Ya, hampir sama kayak ini sih, udah cukup lah. Cara kamu kayak kasih tahu customer, mungkin kan customer nggak tahu nih lagi ada program ini, ada nggak customer yang kayaknya menolak gitu atau kayaknya aku mau dilayanin sama kamu aja deh gitu, ada nggak? Atau semua mereka malah welcoming, sabar-sabar aja? Sebenarnya pertama customer nanya, ini rasanya bakal sama nggak gitu kan? Rasa kopinya bakal sama nggak? Bakal sama kok, sesuai resep gitu kan? Iya. Pas begitu mereka serving gitu ke customer, saya bisa lihat dari senyum mereka sangat apresiasi, sangat senang gitu, sangat wah gitu, support. Gitu. Oke. Dan customernya jadi kayak pengen ngobrol kah sama anak-anak IBK ini? Lebih ke nyapa aja sih. Oke. Nyapa. Mereka juga ya kadang support dengan cara misalkan memesan lebih banyak lagi produk supaya mereka lagi lebih terasah gitu latihannya. Iya. Kadang juga mereka sekaligus menstorykan gitu ya, mempromosikan mungkin keunikan di kopi kita tuh ternyata ada pelatihan ini gitu. Dan kalau cara mereka nge-serve atau misalnya kan biasanya kalau dibikin sama orang normal mungkin kecepatannya segini. Misalnya dalam 5-10 menit customer udah terima. Kalau dengan anak-anak IBK ini mereka bisa keep up atau memang agak lambat dikit, jadi kamu harus kasih tahu customernya bahwa mungkin sebentar lagi gitu atau udah bisa adjust nih anak-anak. Kalau selama ini mungkin ya kalau dari durasi ya mungkin memang agak lebih lambat ya karena kan mereka juga belum terbiasa sama hektiknya pesanan, apalagi kalau misalkan lagi rame itu yang tidak diduga-duga ya mereka pasti agak kaget juga gitu ya. Terus pasti butuh penyesuaian juga sama mereka karena mereka juga masih kaget harus ke sana harus ke sini. Kadang kayak ngambil es batu juga mereka kayak jadi panik atau bikin kopi juga jadi kemana-mana gitu pikirannya. Nah, tentu ada kalau itu. Terus ya selama ini kalau dari customer sendiri tidak ada yang kayak harus komplain atau buru-buru, mereka sendiri juga kayaknya ngerti sih. Dan mereka juga ya seneng lihatnya. Seperti itu. Dan menurut kamu nih setelah beberapa bulan anak-anak dilatih dengan program ini, kamu cukup pede nggak untuk bilang bahwa anak ini bisa bersaing, bisa menjadi mungkin di tempat coffee shop lain gitu, bisa kok mereka? Atau menurut kamu masih butuh beberapa waktu lagi? Kalau untuk itu sebenarnya mereka bisa ya, cuman kan mungkin kalau anak-anak ini tuh butuh lebih, jadi lebihnya itu dari pelatihan mereka lebih harus diperhatiin dari tutur katanya. Sebenarnya mereka juga welcoming, asalkan kitanya yang ngajar juga sebagai pengajar gitu, kitanya juga friendly sama mereka, terus kitanya juga saling kenal. Kadang juga mereka kalau misalkan udah deket sama kita suka curhat-curhat gitu, ya kita dengerin, terus ya akhirnya mereka jadi kayak kalau misalkan kita ngarahin ke sini, oh mereka langsung paham, oh ke sini mereka langsung paham gitu. Terus kalau Akmal gimana, Mas? Katanya mereka masih butuh bimbingan ya, kalau buat ke misalnya cafe shop lain. Takutnya kan ada orang yang nggak ngerti gitu sama mereka, takutnya ada yang nggak sabar gitu. Jadi perlu dibimbing, masih perlu dibimbing. Ya masih perlu ya berarti ya. Dan ada mungkin tips dari kalian supaya bisa mempermudah nih
anak-anak ini beradaptasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik? Apakah mungkin lebih baik dikasih name tag, hi I'm special gitu supaya customer tahu, atau ada tips-tips tertentu supaya bisa lebih smooth gitu? Kalau untuk saat ini kita berjalan sesuai ya arus ya, jadi kita nggak pernah, sebenarnya belum mungkin ya saya pakai name tag gitu, seperti itu belum pernah sih. Tapi kita bagaimana cara mengenalkan ke customer, biasanya begitu customer masuk kita perkenalkan lagi ada event pelatihan anak-anak, terus ya nanti kita arahin gimana sih, nanti customer tuh duduk dulu, terus nanti anak-anak yang ngasih menunya, terus nyatet sampai akhirnya ke bar, terus sampai mereka hidangkan lagi ke customer itu sama anak-anak gitu. Oke. Dan menurut kalian apa sih dampak paling besar yang dirasakan kalian sebagai barista kepada para IBK ini yang kamu latih? Dampaknya tentu dari mentality kita juga ada ya, positif. Lihat senyuman mereka juga menjadi buat kita semangat. Terus positifnya ya mereka bisa terus membuat karya gitu. Jadi dari kopi itu sebenarnya bisa bermacam-macam ya, merambat ke manapun gitu. Karena kan dari tempat kopi ini kita ngobrol dengan banyak orang, entah dari mana itu ABC gitu ya, entah dari perusahaan mana. Misalkan kadang kita juga sebagai barista kalau misalkan lagi ngobrol gitu terdapat channel, nanti dapat channel gitu. Terus kita juga dapat banyak ilmu kan. Jadi kan kalau misalkan di barista itu ya, jadi nanti anak-anak tuh makin sering dilatih ngomong, makin lancar gitu. Kalau untuk itu dampaknya, kalau dari saya, kalau dari saya pribadi dampak positif jadi terasa lebih beda, jadi nggak terlalu kerja ala kadarnya gitu. Jadi ada sisi lain, ada aktivitas baru gitu. Jadi apa ya, yang saya rasain senang gitu ngelatih mereka setiap minggunya. Jadi pas begitu hari Kamis itu kan seminggu sekali gitu. Antusias gitu, dari bangun pagi itu udah semangat aja gitu. Dampak positifnya itu sih. Oke, baik, terima kasih. Menurut kalian tentang House of Hope ini, kan House of Hope bekerja sama dengan si Kibi Coffee melatih anak-anak untuk supaya menjadi barista lah. Menurut kalian yang dilakukan House of Hope ini bagaimana? Sangat baik sih, sangat baik. Terutama biar yang IBK lain juga melihat mereka kepada House of Hope gitu. Jadi termotivasi buat ngelatih, ikut pelatihan atau enggak mau belajar. Iya. Kalau dari saya sendiri ya sebenarnya sangat setuju ya. Apalagi programnya lebih besarkan lagi. Mungkin nanti anak-anak bisa terjun ke lapangan langsung, misalkan lagi di acara Car Free Day, itu kan banyak orang yang tidak dikenal juga, lebih berinteraksi juga, supaya membangun kepercayaan mereka, semangat mereka, terus juga motivasi mereka lagi. Karena saya lihat dari anak-anak yang lain tuh, rata-rata semua seneng sih, hampir kayak, jadi kalau kita bikin kopi tuh hampir kayak memasak anak-anak tuh. Ya, jadi mereka tuh seneng gimana kayak ngelayaninnya, dengerin tamunya, itu mereka seneng. Terus ya harapannya juga ya supaya jadi semua anak-anak juga yang misalkan berkebutuhan khusus juga ya menjadi contoh bagi mereka tuh. Dan mungkin ada kepikiran kolaborasi apa gitu antara Kibi Coffee dengan House of Hope ke depannya? Kalau kolaborasi untuk saat ini mungkin masih di seputar F&B ya, nggak akan jauh sih. Cuman ya itu sih, kalau kolaborasi saya pengennya mungkin lebih ke tempat-tempat yang wisata atau seperti itulah, yang kayak sekolah-sekolah lain ya. Kalau dari saya kolaborasi gitu sih, pengen ngajakin anak-anak di luar juga yang berkebutuhan gitu. Oke, semakin banyak yang bisa belajar ikutan program ini gitu ya. Oke, baik. Oke, sekarang sudah waktunya aku review apakah harapan dari kakak-kakak. Oke, kita ambil dulu kertasnya. Saya bacakan ya. I hope selalu semangat dan berani berkarya. Semoga setiap langkah kalian terarah menuju kesuksesan yang diinginkan. Amin. I hope jangan patah semangat. Selalu optimis dalam melakukan apapun dan bisa meraih harapan baru. Oke, so thank you so much kakak-kakak sudah datang ke sini meluangkan waktunya. And hopefully para Hope people, kamu juga bisa mendapatkan inspirasi dan juga hatinya jadi tergerak dan belajar bahwa wah sebenarnya anak-anak ini bukan hanya anak-anak yang dapat benefit, tapi
kita juga orang dewasanya yang mau menerima mereka, yang mau melatih mereka, buka hati kita pun juga dapat benefit tersendiri loh kayak kakak-kakak ini. So, thank you so much untuk hari ini. Semoga ini menjadi inspirasi buat kalian semua.